Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Risma Dapsari di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kita memasuki pertemuan kita yang keempat, di mana untuk pertemuan kita yang keempat kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya penentuan harga pokok produksi. Baik teman-teman, untuk pertemuan ini tidak lupa saya ingatkan bahwa teman-teman bisa absen melalui syarat masing-masing, dan apabila ada tugas dari saya ataupun dari dosen yang lain mengenai akuntansi manajemen dengan akuntansi manajemen, berarti bisa disesuaikan dengan kelas masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga pokok produksi atau yang lebih kita sering kenal dengan yang namanya HPP ya teman-teman ya. Nah, materi pembelajarannya kita akan mempelajari tentang pengertian pendekatan, menentukan harga pokok pendekatan, kita ada variabel costing. Nah, lalu tujuan harga pokok variabel itu apa, manfaatnya harga pokok variabel itu apa, lalu perhitungan harga pokok produksinya dan penyajian dalam laporan keuangannya itu apa. Nah, ini nanti akan ada pembahasan dan latihan soal ya. Nanti bisa dikoordinir dengan dosen pendamping masing-masing ya teman-teman ya. Kita bahas dulu yang namanya variabel costing. Nah, kemarin sudah sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya variabel costing itu adalah biaya yang dia signifikan sesuai dengan berapa sih banyak jumlah yang diproduksi, ada penurunan atau tidak. Nah, seiring dengan penurunan atau kenaikan tersebut, nah itu akan merubah yang namanya harga pokok produksi, di mana kita sebut atau kita bahas dengan variabel costing ya. Di sini dijelaskan bahwa metode variabel costing itu merupakan penentuan harga pokok produksi yang hanya dia memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Jadi hanya bersifat variabel. Misal unitnya naik, ya biayanya ikut naik. Kalau unitnya turun, biayanya juga ikut turun. Nah, di sini harga pokok produksi itu adalah harga pokok barang yang diproduksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik secara variabel. Jadi kalau kita kemarin bahas, ada namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada biaya overhead pabrik, ada biaya overhead pabrik secara variabel. Itu adalah pembagian dari lingkup dari ruang biaya, di mana biaya produksi itu akan tetap diperhitungkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya non produksi ya. Ya, biaya variabel itu akan melekat di biaya periodik bersama dengan biaya tetap non produksi. Jadi perlu teman-teman ingat apa sih pengertian dari biaya variabel tadi? Yang pertama, dia harga pokok produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead pabrik variabel, lalu dia akan diperhitungkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap non produksi ya. Selanjutnya pendekatan mengenai biaya harga pokok produksi berdasarkan biaya variabel. Kita ada dua pendekatan, yaitu yang pertama ada contribution approach, di mana di sini adalah format laporan laba rugi yang mengelompokkan biaya dipisah berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap dan tidak dipisahkan menurut fungsi-fungsi produksi, administrasi, penjualan. Biasanya kalau teman-teman lihat nih di laporan keuangan, itu ada biaya variabel, di mana biaya variabel itu ada biaya variabel dan biaya tetap itu dipisahkan di dalam laporan keuangan dengan menggunakan format contribution approach ya. Lalu yang kedua ada yang namanya laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini akan banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal, oleh karena itu tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, kemarin
di awal sudah dijelaskan juga siapa sih yang menggunakan laporan keuangan dari akuntansi manajemen ini. Nah, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Saya review lagi, pihak internal adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, yang terkait dengan misal manajer, lalu direksi, karyawan. Nah, kalau pihak eksternal itu terkait dengan biasanya pemerintahan terkait dengan yang namanya pelaporan perpajakannya. Lalu ada yang namanya debiturnya, ada orang yang mau menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah salah satu laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak internal ataupun eksternal. Kalau di sini contribution approach-nya ini untuk pihak internal. Jadi untuk siapa? Ya untuk pihak manajemen, untuk pihak perusahaan. Ya. Nih. Teman-teman bisa lihat ya di layar ya bahwa di sini ada pembagian dari biaya produksi. Biaya produksi ini dia mencakup biaya bahan baku, mencakup biaya tenaga kerja langsung, dan mencakup biaya overhead pabrik variabel. Nah, kita biaya variabel berarti kita membahasnya mengenai tentang harga pokok produksi biaya variabel itu sendiri. Tujuannya apa? Di sini ada tujuannya harga pokok variabel. Yang pertama adalah membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba. Melalui apa perencanaan labanya? Yaitu melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Jadi biaya variabel ini kan untuk pengambilan keputusan jangka pendek dengan analisis yang namanya biaya volume laba. Nanti teman-teman di materi-materi terakhir kayaknya nanti dapat yang namanya analisis perencanaan biaya volume laba. Jadi kita harus memperkecil biaya agar labanya lebih tinggi dan volume laba. Lalu yang kedua yaitu memudahkan manajemen itu dalam mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta dapat menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Ya. Jadi tujuannya di sini ada dua. Yang pertama dia untuk kontribusi perencanaan biaya volume laba. Lalu yang kedua yaitu mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Jadi di perusahaan itu pasti ada yang namanya sentralisasi departemen ya teman-teman. Jadi ada divisi A, divisi B, divisi C. Jadi misal dari divisi produksi, divisi pemasaran. Nah, misal ada permasalahan di divisi terkait dengan biaya-biaya yang berlebih di divisi produksi, berarti perlu dikaji ulang terkait dengan penilaian operasionalnya yang ada di divisi produksi. Begitu juga di divisi lain. Nah, itu sebagai tolak ukur dalam mengendalikan operasional dalam produksi. Manfaat metode variable costing. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tadi saya juga singgung. Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Jadi pihak internal itu ada yang namanya perencanaan laba jangka pendek. Untuk apa sih laporan keuangan akuntansi manajemen itu dibuat? Ya untuk ini, perencanaan laba jangka pendek. Bagaimana perusahaan mengatur labanya dalam kurun waktu jangka pendek, berarti kurun waktunya adalah kurang dari 1 tahun ya teman-teman ya. Lalu untuk menentukan apa? Menentukan harga jual, menentukan pengambilan keputusan, serta yang tidak kalah penting adalah pengendalian biaya dalam suatu proses produksi. Nah, ini ya. Lalu kalau kita lihat yang namanya dengan pihak eksternal. Kalau yang namanya pihak eksternal berarti dia apa? Berarti dia menentukan harga pokok persediaannya dan penentuan labanya. Nih, harga pokok persediaan. Nah, ini adalah beberapa manfaat metode variable costing untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya melalui siakat
di kolom siakap yang tersedia atau di kolom live chat yang tersedia di ini ya, di YouTube, ataupun bisa langsung di WhatsApp masing-masing. Karena sudah ada WhatsApp grupnya, nanti bisa langsung di akomodir oleh dosen pengampu masing-masing. Begitu ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi di awal Bu Risma sering membahas mengenai perencanaan laba jangka pendek. Apa sih yang namanya perencanaan laba jangka pendek itu? Nah, kita lihat nih, yang namanya penyusunan anggaran, ini manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah. Maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi di mana berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi atau contribution ratio dari suatu produksi ya. Jadi laba jangka pendek itu digunakan dalam penyusunan anggaran ya. Di mana nanti manajemen itu akan memberikan solusi alternatif terkait laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini ya di layar bahwa di sini ada rasio laba kontribusi dan operating leverage. Nah, hasil penjualan di sini ada hasil penjualannya. Misal ya, di sini ada hasil penjualannya 100 rupiah. Biaya variabel yang melekat itu ada 60 rupiah. Maka rasio laba kontribusinya adalah 40 dibanding 100. Dapat 40 dari mana teman-teman? 100%-nya dari ini. Lalu di sini 40 adalah sisa dari biaya variabel. Biaya variabelnya adalah 60. Jadi untuk perbandingannya 40 dibanding dengan 100. Ini ya. Ini 40 dibanding dengan 100. Sisanya ini yang biaya variabel, sisanya adalah 40 dibanding dengan 100. Nah ini masuk nih, dapat 40 dari mana nih? 100 dikurangi 60, ketemulah laba kontribusinya. Ini laba kontribusinya 40, berarti perbandingan rasio laba kontribusinya tadi 40 dibanding dengan 100. Nah, muncul setelah laba kontribusi muncul yang namanya biaya tetap. Biaya tetap itu tidak berubah ya teman-teman ya, baik itu volume produksinya itu lebih tinggi ataupun volume produksinya itu lebih sedikit. Untuk biaya tetap itu tidak berpengaruh. Nah, di sini di contoh soal yang ada di layar, itu untuk jumlah biaya tetapnya ada 30. Berarti laba bersih dari produksi ini hanya 10 rupiah. Karena tadi ya laba contribution-nya sudah kita dapatkan, lalu akan dikurangi dengan biaya tetapnya. Biaya tetapnya 30, jadi totalnya ada 10 ya. Dalam menyusun anggaran, manajemen puncak itu berencana menaikkan harga jual sebesar 10% dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produksi yang akan dijual. Jadi misal, ini contoh ya, masih soal yang di depan, manajer itu merencanakan labanya itu naik 10%, tapi untuk jumlah volume kuantitas yang dihasilkan itu tidak berubah. Jadi kita cek lagi berapa kuantitasnya. Penjualannya 100 ya tadi ya. Kenaikan laba bersih itu ada rumusnya. Berarti apa? Rasio laba kontribusi dikali dengan presentase kenaikan harga jual. Tadi presentase kenaikan harga jualnya berapa? 10. Berarti rasio laba kontribusinya dikalikan dengan 10%. Nih. Jika rasio laba kontribusi adalah 40%, ini dapat 40 dari mana? Kita lihat di slide 9. Ini ya, teman-teman ya, dapat 40. Ini ya, 40, tambah balik lagi. Dengan capainya kenaikan produk sebesar 10% akan menaikkan laba bersih 4%. Berarti berapa? 40% dikali dengan 10%. Kalinya adalah di sini dikalikan dengan 4%-nya. Ini ya. Ini adalah rumus kenaikan laba bersih, rasio laba kontribusi dengan persentase kenaikan harga jualnya berapa. Lalu
Yang kedua adalah variabel costing untuk pengambilan keputusan. Yang namanya variabel costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek, ya. Khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek itu variabel costing itu benar-benar sangat mempengaruhi, teman-teman, ya. Nah, dalam metode variabel costing, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik dari harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Jadi apa maksudnya? Maksudnya di dalam metode variabel costing ini, misal nih harga jualnya telah menghasilkan laba kontribusi untuk menutupi biaya tetap, itu lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Maksudnya tadi kan laba kontribusi dia sudah ada kenaikan di laba sebelumnya. Nah, itu akan lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Nah, ini teman-teman di layar sudah nampak bahwa ada yang namanya kelemahan metode variable costing. Nah, yang pertama yaitu biaya pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya sulit dilaksanakan, ya. Karena jarang sekali suatu biaya itu benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Jadi pemisahannya itu masih lebih sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah metode variable costing itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Nah, sehingga pelaporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat berdasarkan metode full costing, ya. Full costing berarti baik biaya tetap maupun biaya variabel. Kalau untuk laporan pajak sama masyarakat itu dibuatnya harus full costing. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari metode variabel costing. Dia itu cuman memperhitungkan biaya variabel-variabelnya saja. Dia nggak full costing, jadi biaya tetapnya dia abaikan. Padahal kalau kita melakukan pemisahan biaya ke dalam golongan variabelnya, biaya variabel ini cenderung lebih sulit, ya. Karena ada nggak sih dia tuh benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Seperti itu, ya. Yang ketiga dalam metode variable costing. Naik turunnya laba itu dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba tidak normal. Nih ya. Ada di sini misal penjualan produksi yang penjualannya itu bersifat musiman. Nah, contohnya saat ini, ya. Kalau kita lihat saat ini ini pedagang kurma itu kan banyak meraup keuntungan pada saat bulan-bulan Ramadan seperti ini. Nah, iya, kalau misal menetapkan metode penggunaan harga pokok produksinya menggunakan variable costing, kalau saat ini dia tetapkan pada saat bulan Ramadan seperti ini, pasti nanti labanya akan tinggi. Nah, ini ya. Tapi kalau dia tetapkan ke dalam bulan-bulan yang selain bulan Ramadan, itu kan penjualannya tidak sebanyak bulan-bulan saat ini. Nah, itu pasti laporan keuangannya, variabelnya itu juga akan memperlihatkan kerugian yang berlebihan dalam periode saat ini. Nah, ini ya. Ya, itu yang namanya nanti laporan keuangan dan penyajian labanya itu dikatakan tidak normal karena dia musiman tuh, hanya menggunakan harga pokok produksinya menggunakan variabel costing, dia ngitungnya, sedangkan saat ini penjualannya lagi meningkat. Besok setelah bulan Ramadan penjualannya kembali turun lagi, maka nanti sifatnya akan tidak normal, ya. Yang keempat adalah tidak diperhitungkan biaya overhead pabrik
tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan itu akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Jadi BOP tetap itu dia tidak diperhitungkan. Nah, ini ya, ini mengakibatkan nilai persediaannya yang rendah. Kalau nilai persediaannya rendah, itu efeknya kemana? Itu efeknya akan mengurangi modal kerja. Nah, persediaannya rendah kan, berarti apa? Modalnya di sisi kredit itu juga lebih rendah. 6 ya. Ini kita sudah masuk di laporan keuangannya ya, laba ruginya, variabel costingnya. Ini bisa teman-teman cek di layar. Di sini ya, ada laporan penyajian variabel costingnya itu bahwa ada yang namanya biaya variabelnya berapa, biaya produksi variabelnya berapa, terus biaya pemasarannya berapa, biaya admin umumnya berapa. Nah, lalu muncul nih semua yang variabel-variabel tadi itu sudah dikurangi, terus dikurangi dengan dikurangi dengan biaya tetapnya, baik itu biaya tetap umum, produksi maupun admin tetap. Jadi itu dikurangi, nanti baru ketemu yang namanya laba bersih ya. Ini teman-teman ada contoh soal nih. Perusahaan ABC dia memproduksi dan menjual alat tenun dengan kayu. Harga jual per unitnya 500.000 nih ya, harga jual per unitnya 500.000 rupiah. Ada nih rincian biaya produksinya. Bahan langsung, biaya bahannya berarti bahan bakunya 110. BTKL atau biaya tetap biaya tenaga kerja langsungnya itu 60. Biaya overhead pabriknya 30. Di sini muncul biaya tetap per tahun itu 12 juta. Sedangkan di sini ada yang namanya persediaan barang. Ada persediaan barang awal 0, unit yang diproduksi nantinya itu 100. Unit yang terjual hanya 80 unit. Biaya admin umumnya 7 juta, sedangkan biaya pemasaran per variabelnya 500.000. Dengan menggunakan variabel costing, hitung HPP dan buatlah laporan laba ruginya. Contohnya seperti ini. Nanti akan saya tugaskan untuk menghitung harga pokok produksi dan laba ruginya. Untuk soalnya nanti akan menyusul ya. Akan diinfokan lebih lanjut melalui grup WhatsApp dan Siakat. Yang pertama kita cari dulu nih harga pokok penjualannya. Ini rumusnya harga pokok penjualan, teman-teman perlu ingat ya. Persediaan awalnya berapa? Tadi kan 0 persediaan awalnya. Terus biaya produksi variabel. Nih. Lihat nih, kita buat list aja nih seperti ini. Persediaan awalnya tadi adalah 0. Nih ya. Biaya variabel produksinya berapa? Yang mau diproduksi unitnya 100 kan? Berarti 100 dikali dengan 110.000 rupiah. Dapat 110.000 dari mana? Dari biaya bahan. Ya, 100 dapat dari mana, Bu? 100 itu adalah dari unit yang diproduksi. Nih, teman-teman. 100 dikalikan dengan 110. Ditemukan 11 juta rupiah. Nah, lalu ada lagi 100 sama tadi unit yang diproduksi dikali dengan 60.000. 60.000 didapat dari biaya tenaga kerja langsung 60.000. Berarti 100 dikali 60.000, 6 juta rupiah. Lalu dapat lagi 100 dikali 30.000. 30.000 adalah biaya overhead pabriknya. Berarti berapa? 3 juta. Teman-teman tambahkan, jumlahkan 11 juta ditambah 6 juta ditambah dengan 3 juta. Jadilah barang tersedia untuk dijual. Berapa yang tersedia untuk dijual? Yang tersedia untuk dijual adalah 20 juta rupiah. Nah, kita cek persediaan akhirnya. Di soal sudah ada persediaan akhirnya. Kalau
produksi awalnya itu 100, unit yang unit terjualnya cuma 80, berarti sisanya adalah persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa? Berarti 100 min 80, 20. Nah, ini persediaan akhirnya 20. 20 ini akan dikalikan dengan 200.000. Ini ya. Sisanya ini 20 dikalikan dengan 200.000. Teman-teman kurangkan 20 juta dikurangi 4 juta sama dengan 16 juta rupiah. Ini ya, sudah dikurangkan ya. Totalnya adalah 16 juta rupiah. Ini kita lihat untuk 200.000-nya itu didapat dari 110 ditambah 60 ditambah 30. Totalnya adalah 200.000. 110. Ini ya teman-teman ya. 110 sebentar. Ditambah 60.000 ditambah 30. Totalnya adalah 200.000 rupiah. Oke. Terus kita buat laba ruginya. Penjualannya tadi kan 80 unit ya. Berarti 80 unit dikalikan dengan harga jualnya berapa? 500.000 rupiah. Totalnya 580 dikali 500.000 adalah 40.000 rupiah. Kita hitung biaya variabelnya. Berapa biaya variabelnya? Kalau biaya variabelnya 100 unit, berarti adalah 20 juta rupiah. Dari 100 dikalikan dengan 200.000 rupiah. Persediaan akhirnya tadi 20 ya teman-teman ya. Sudah dicek ya. Berarti 20 dikali dengan 200.000 rupiah. Totalnya 4 juta. Dikurangkan aja nih harga pokok penjualannya. Jadi 20.000 dikurangkan dengan 4 juta rupiah. Totalnya adalah 16 juta rupiah. Lalu kita cek biaya pemasarannya berapa, biaya pemasaran variabelnya berapa. Biaya pemasaran variabelnya itu 80 dikali 50.000. Karena 80 ini kok bisa 80 Bu? Karena 80 itu yang terjual. 50.000 dapat dari mana? Lihat di soal lagi. Untuk biaya pemasaran variabelnya per variabelnya itu 50.000 ya. Ini ya. Kalian total di sini total 16 tambah 4 ada 20 juta. Penjualan dikurangi total biaya variabel. Ini 40 juta dikurangi 20 juta adalah ketemu yang namanya kontribusi margin 20 juta rupiah. Dikurangi biaya tetapnya. Tadi di soal ada biaya tetapnya, ada biaya tetap overhead pabrik, admin umum. 12 tambah 7 ya, totalnya 19. Lalu dari sini kontribusi margin dikurangi dari keseluruhan biaya tetap, ketemunya itu laba bersih. Jadi laba bersihnya yang ketemu cuma berapa? Cuma 1 juta rupiah. Ini ya. Paham ya teman-teman ya, untuk mencari laba rugi menggunakan harga pokok produksi biaya variabel. Nih. Oke. Ini di sini ada soal. Soalnya sama seperti yang Bu Risma jelaskan di depan. Ini ya, tinggal nanti teman-teman aplikasikan soalnya. PTMM memproduksi dan menjual produk dengan struktur biaya sebagai berikut. Produksinya berapa, PTKL-nya berapa, BOP-nya berapa. Ada persediaan awalnya 0, unit produksinya 1000, yang terjual cuma 800.000. Yang ditanyakan, dengan menggunakan variabel cost, hitunglah harga pokok produksinya dan laporan laba ruginya apabila harga jual per unitnya adalah Rp500.000. Jadi ini nanti teman-teman buat seperti ini, sama persis seperti ini. Teman-teman sesuaikan. Jadi setelah saya memberikan contoh soal, nanti teman-teman aplikasikan ke hitung-hitungannya itu seperti apa ya, seperti ini. Nah nanti untuk pengumpulannya dan lain-lain akan dibahas lebih lanjut melalui WhatsApp grup masing-masing ya. Jadi ini nanti mau dikirim lewat siakat atau lewat room atau lewat chat nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai penentuan harga pokok produksi menggunakan variable costing.
Jadi ya perlu saya garis bawahi yang namanya variabel itu jumlahnya tidak tetap dan dia juga akan berfluktuasi sesuai dengan banyak sedikitnya unit yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi kalau menurut saya untuk biaya variabel itu teman-teman benar-benar harus hitung dulu biaya variabelnya berapa, baru dikurangi dengan biaya tetap yang melekat di dalam memproduksi unit tersebut itu berapa. Teman-teman nanti kalau misal ada yang kurang paham ataupun nanti teman-teman yang mau ditanyakan bisa ditanyakan langsung melalui siakat ataupun kolom live YouTube ataupun WhatsApp group yang telah tersedia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.